Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan kami kajian dari channel YouTube Al-Rawdah. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan atau membacakan salah satu kitab, namanya kitab Hidayatul Azkiya, Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Hidayatul Azkiya, petunjuk bagi orang-orang cerdas. Jadi orang yang cerdas, punya kecerdasan berpikir, itu nanti oleh Allah diberi hidayah. Tapi kadang-kadang ada kecerdasan karena kecerdasnya pol, tidak mau mendapat petunjuk, ngerti-ngerti langsung jalan sendiri. Nah, ini bukan dapat hidayah namanya, dapat balak dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itulah isyarah dari kitab Kifayatul Azkiya. Kifayah itu sangu yang cukup, Al-Azkiya itu orang-orang yang bertakwa. Azkiya jamaknya zaki, Azkiya jamak daripada taqi, Asfiya jamaknya dari kata-kata as-sofi ya. Maka kalau kau tidak ngerti ilmunya, jangan bicara, nanti mulutmu kotor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naba'an lu'af'ila ufil mu'al waqad yaji'u jam'uhu ala fu'al ya. Jadi Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya, dan inilah tangga ya, inilah penyelamat, tangga penyelamat untuk berjalan di atas jalannya wali-wali Allah atau orang-orang pilihan Allah. Ini karya Syekh Abi Bakar bin Muhammad Shatta Ad-Dimyati ya. Ini ada hubungannya dengan pelajaran kita pagi ini, maka kita tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada kita bisa memperoleh kedudukan yang tinggi, kita bisa ngaji, kita bisa bersolawat ya. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila, dengan pujian yang sempurna sampai kita mendapatkan kebaikan Allah yang sempurna. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sohbin wa tubain wila. Kemudian yang kedua, semoga sholawat salam selalu dicurahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pilihannya, dan keluarganya, sahabatnya, para tabi'in. Babut taqwa. Yang pertama di dalam kitab Kifayatul Azkiya atau Hidayatul Azkiya yang dibahas bab takwa. Apa itu takwa? Biar mudah dibikin nazam, dibikin syair yang gampang dimengerti. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin watiba'u ahwa ra'su syarri khabaila. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin watiba'u ahwa ra'su syarri khabaila. Takwal ilahi, takwa kepada Allah, madaru kulli sa'adatin, ujung-ujungnya, under-underane, pol-polane, semua kebahagiaan dari situ sumbernya, dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak pernah belajar takwa, takwanya belum ditaskeh oleh gurunya, takwanya belum ditaskeh oleh wali pembimbingnya, takwanya belum ditaskeh oleh guru mursyidnya, bukan dinamakan takwa. Karena orang takwa pasti berbahagia. Madaru kulli sa'adatin, sumber segala keberhasilan, sumber segala kesuksesan. Tidak ada sukses yang melangkai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dunia dibagi buat siapa? Semua orang yang hidup di dunia. Mau orang gendeng, mau orang waras, mau orang gila, mau orang tergila-gila, mau orang pura-pura gila, mau orang gila beneran. Sinting. Semuanya dikasih oleh Allah kalau urusan dunia. Urusan rahasia, urusan ilmu Rasulullah, ilmunya para habaib, ilmunya para wali hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka watiba'u ahwa ra'su syarri khabaila, menuruti nafsumu yang nongol di dadamu, ra'su syarri khabaila, sesungguhnya itulah kepala yang paling utama, kepala yang paling jelek. Pertama, kepala yang akan merusak segala tali-tali, ranting-ranting, cabang-cabang yang semestinya bermanfaat buat kamu. Kenapa silaturahmi Anda putus? Kenapa Anda tidak punya cabang-cabang? Kenapa Anda memilih orang-orang tertentu saja? Karena Anda masih bercokol di hati Anda. Ialah setan yang menggorok, setan yang merusak, setan yang merodoli, setan yang menarik-narik ketakwaan Anda, sehingga Anda tidak kenal apa itu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katanya Syekh Abu Bakar bin Almarhum Muhammad Syatta, ia mengatakan, takwal ilahi madaru kulli sa'adatin watiba'u ahwa ra'su syarri khabaila. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Inna tariqa, sesungguhnya yang namanya ilmu tariqa. Kan kadang-kadang orang-orang sedikit belum tahu namanya saja wis nyebut sufi itu neraka, sufi itu aliran sesat. Tariqa itu tidak ada zaman Nabi. Nabi tidak pernah membuat tariqa. Jamiah NU zaman Nabi nggak ada. Muhammadiyah nggak ada. Tariqa Sadiliyah nggak ada. Tibaan nggak ada. Manakiban nggak ada. Itu semua bid'ah. Neraka. Anda yang bodoh. Anda yang pertama mendapat neraka sebelum neraka itu wujud. Karena apa? Karena Anda tidak merasakan nikmatnya, rahasianya ilmu Allah yang bersumber dari Rasulullah, yang bersumber dari warasatul anbiya, yang bersumber dari warasatul al-ulama, warasatul anbiya. Karena hati Anda tertutup, karena Anda kemeltak, karena Anda sombong, karena ente bahlul, maka kamu tidak berhak diberi ilmu-ilmu yang rahasianya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa di sini? Inna tariqah, sesungguhnya orang belajar ilmu tariqah kesini, belajar sama saya. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Inna tariqah, sesungguhnya belajar ilmu tariqah itu, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, wahai santri-santriku yang mau belajar sama aku, dengarkan baik-baik. Thariqah itu ilmunya ada tiga tahapan. Kalau kamu belum lewat 3 tahapan ini, kalau kamu tidak pernah dididik oleh guru mursyid wa irsadi ustadzin wa tuli zamani, kau jangan bicara ilmu tasawuf.
Kau jangan bicara ilmu thariqah. Kau jangan bicara cara membersihkan hati karena waktumu masih waktunya belajar. Waktunya kau belajar, hati itu di mana tempatnya? Ada berapa titik yang harus saya bersihkan, yang mana dulu? Kamu itu bahlul, kita ini nggak ngerti. Fas'alu lan tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an madmu ya bi bayani dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Ini harus kau lewati. Maka apa katanya Syekh Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syato, sesungguhnya ilmu thariqah itu ya, pertama syari'atun, yang kedua thariqatun, yang ketiga haqiqatun. Jadi ada ilmu namanya ilmu tasawuf atau ilmu thariqah itu ada 3 tahapan. Kalau kamu baru tahapan pertama syariat saja sudah belum selesai, jangan bicara ilmu thariqah. Loh, kenapa pagi ini kita bahas thariqah? Saya cuma membacakan biar kamu faham. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, terus tambahkan untuk saya ya Allah ilmu. Satu ilmu warzuqni fahma, sampai saya bisa memahami ilmunya Allah, memahami ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasma' laha ma musila, maka dengarkan baik-baik, ditata hatimu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, dengarkan. Yang serius bawa pulpen, bawa kertas, niat, ditata, membantu, menerima tuntunannya Allah, diterima, ya tak? Pertama belajarnya syariat dulu. Syariat itu apa? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, kemudian sholatnya dijaga, sholat sunnah dikerjakan, puasa, haji dan sebagainya. Nanti kalau sudah pernah haji, ekonominya mapan, sambil belajar terus nanti kau dibukakan. Kalau kamu sudah paham